Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks wawancara kelas 4 mata kuliah Bahasa Indonesia SD atau MI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Adelia Almajidah, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah 18/2071/20.004. Apa sih wawancara itu? Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Jadi di sini itu adanya interaksi, saling mengobrol, saling tanya ataupun saling mengetahui. Nah, adanya wawancara ini ada dua orang atau dua subjek yang dapat berinteraksi, yakni pertama adalah pewawancara dan yang kedua adalah narasumber. Siapa itu pewawancara? Nah, pewawancara itu orang yang melakukan wawancara, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancari atau orang yang punya informasi. Jadi pewawancara ini itu bertanya atau menggali informasi apa yang dia inginkan atau yang dia ingin tahu mengenai apa yang sudah terjadi. Sedangkan narasumber nanti menjawab mengenai apa yang sudah dia lihat, biasanya kan peristiwa yang saat itu terjadi kayak gitu. Terus tujuannya apa sih? Tujuan dari wawancara itu, tujuan dari wawancara adalah untuk menggali informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Di sini ada bentuk-bentuk wawancara. Yang pertama, wawancara berita, yaitu wawancara yang dilakukan untuk mencari bahan berita. Biasanya pewawancara berasal dari profesi jurnalis. Nah, di sini itu wawancara berita itu biasanya di televisi, koran ataupun majalah lainnya. Nah, di sini ini ada reporter, biasanya seperti itu. Yang kedua, wawancara dengan pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi di sini tuh semuanya sudah terkonsep dan tinggal melaksanakan saja gitu. Yang ketiga, wawancara telepon, yaitu wawancara yang dilakukan lewat pesawat, telepon atau ponsel. Nah, wawancara ini sekarang kan daring, ya kan? Tapi kalau mengenai wawancara apa yang sudah terjadi itu biasanya misalnya kayak longsor, tidak mungkin gitu kalau kita wawancara di telepon. Biasanya kalau ini mengenai pribadi masing-masing atau mengenai apa ya, bisnis misalnya kayak saya punya resep yang tidak harus semua orang tahu, seperti itu. Yang keempat, wawancara pribadi. Wawancara pribadi biasanya itu biasanya kayak dua orang aja gitu, tidak ada yang lainnya, itu pun tidak di publik. Yang kelima, wawancara dengan banyak orang. Wawancara dengan banyak orang ini biasanya dilakukan reporter itu juga kan saling stasiun TV 1, 2, 3 itu gabung jadi satu. Itu biasanya kayak gitu. Pertanyaan dari stasiun 1, stasiun TV 2 dan stasiun TV 3 itu dicampur jadi satu, biasanya seperti itu. Terus wawancara dadakan atau mendesak. Wawancara dadakan ini biasanya dilaksanakan ketika ada peristiwa yang misalnya banjir di banjir itu pagi hari, misalnya pagi hari itu hujan sampai sore banjir kan. Nah, malam hari atau ketika hujan itu sudah di situ yang pewawancara agar bisa langsung mengasih tahu atau memberi informasi ke yang lainnya kalau di sini ada terjadi banjir. 7. Wawancara kelompok. Wawancara kelompok ini sama dengan wawancara banyak orang. Biasanya itu dilakukan sekelompok wawancara untuk mewawancari seorang pejabat
artis, seniman, dan masih banyak lagi. Biasanya kan kalau artis kan dirumunin dengan ini reporter kayak gitu. Ciri-ciri wawancara dilakukan secara tatap muka, dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan fakta, ada orang yang mewawancarai dan atau pewawancara. Yang keempat, ada orang yang diwawancarai atau narasumber. Hal-hal apa saja ya yang harus diperhatikan sebelum wawancara? 1. Membuat jadwal atau janji dengan narasumber. Cari tahu kapan dan di mana wawancara bisa dilakukan. Ini kalau misal kayak orang yang bisnis itu kayak gitu. Mempersiapkan seluruh pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber. Ditanyakan apa, di mana, bagaimana, kapan gitu. Yang ketiga, siapkan alat untuk mencatat dan merekam. Mencatat biasanya itu tidak perlu sih mencatat karena sudah direkam di handphone, di kamera gitu. Segera melakukan wawancara sesuai dengan daftar pertanyaan. Pastikan untuk selalu menggunakan bahasa yang sopan dan tidak bertele-tele. Dan kita itu bertanya pun juga ada aturannya juga, nggak harus bertanya harus dijawab, nggak gitu. Kita sesuai dengan urutan itu aja. Langkahnya yakni menentukan tujuan wawancara. Tujuannya menggali informasi banjir, menggali informasi tanah longsor, seperti itu. Yang kedua, menentukan narasumber dari wawancara. Kalau misalnya wawancara mendesak, itu narasumbernya warga yang ada di sekitar situ. Yang ketiga, menyediakan pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber. Ini sudah di list pertanyaan atau sudah dikonsep pertanyaan dari pertanyaan satu ke pertanyaan selanjutnya gitu. Terus yang keempat, menulis jawaban sesuai dengan apa yang dikatakan narasumber. Ini menulis ini biasanya itu tidak perlu karena sudah ada rekaman kayak gini. Terus yang kelima, setelah mendapatkan jawaban berterima kasih kepada narasumber. Nah, ini itu kalau sudah selesai semua pertanyaan baru berterima kasih, ucapan terima kasih gitu kan. Karena sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kita gitu. Yang keenam, kemudian menyimpulkan semua jawaban menjadi ringkasan. Biasanya ini dibuat laporan wawancara seperti itu. Alhamdulillah, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari teks saya. Apabila ada kata ataupun tulisan yang ada di PowerPoint ini salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.